Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aspia dari kelas A Indralaya dengan NIM 03011282126051. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan kerja proyek konstruksi sebagai tugas pengganti UAS mata kuliah K3 Kesehatan dan Keselamatan Konstruksi. Yang pertama yaitu definisi dari lingkungan kerja proyek konstruksi. Lingkungan kerja proyek konstruksi merupakan area di mana suatu proyek konstruksi berlangsung, sekaligus juga menjadi tempat interaksi dari para konsultan, kontraktor, maupun para pekerja proyek yang akan mempengaruhi suasana kerja dalam bentuk fisik maupun interaksi secara tidak langsung. Yang kedua yaitu latar belakang. Dalam suatu proyek konstruksi diperlukan sekali yang namanya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. K3 ini akan menunjang semua kebutuhan yang akan mempengaruhi produktivitas kerja bagi para pekerja proyek dalam sebuah konstruksi. Sama pentingnya dengan menjaga lingkungan kerja yang akan menjadi aktivitas industri sehari-hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga K3 untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan dan memenuhi fasilitas baik dari sarana maupun prasarana di lingkungan konstruksi yang harus selalu diperhatikan. Manfaat dari menjaga lingkungan kerja proyek konstruksi yaitu untuk menghasilkan suatu proyek yang diinginkan yang terbaik. Hal ini dapat dilihat dari yang pertama, yaitu apabila kita menjaga kualitas dan mutu proyek. Yang kedua, menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja selama proyek berlangsung untuk menghindari adanya kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Yang ketiga, yaitu konstruksi yang lancar dan minim hambatan. Dan yang terakhir, yaitu maksimalnya kinerja para pekerja konstruksi. Selanjutnya, yaitu merupakan macam-macam lingkungan kerja proyek konstruksi, yaitu bangunan gedung, bangunan perumahan, lingkungan kerja konstruksi rekayasa berat, rekayasa industri, dan juga jalan raya. Nah, yang pertama yaitu konstruksi bangunan gedung. Konstruksi bangunan gedung ini umumnya merupakan bangunan-bangunan tinggi dan dalam skala besar. Contoh dari bangunan gedung yaitu adalah pembangunan sekolah, stadion olahraga, pusat perbelanjaan, universitas, rumah sakit, stadion, dan berbagai bangunan-bangunan lainnya dalam ukuran dan jenis yang bermacam-macam. Yang selanjutnya yaitu konstruksi bangunan perumahan. Bangunan perumahan ini umumnya merupakan gabungan dari beberapa tempat tinggal seperti apartemen, townhouse, kondominium, panti jompo, asrama, dan lain-lain sebagainya. Konstruksi bangunan perumahan ini juga mencakup bagian dalam dari rumah seperti garasi, gudang, dan bangunan-bangunan untuk ditinggali. Yang ketiga yaitu ada konstruksi rekayasa berat. Nah, untuk rekayasa berat ini biasanya dilakukan untuk konstruksi di bawah naungan pemerintah maupun perusahaan swasta. Contohnya yaitu terowongan, jembatan, sistem drainase, jaringan pipa, dan jaringan gas. Yang keempat yaitu ada konstruksi industri. Nah, kalau untuk konstruksi industri ini biasanya berbentuk pabrik maupun kilang-kilang minyak. Bangunan industri ini umumnya bergerak di industri kimia, seperti membangun pembangkit listrik, atau membangun struktur pembangkit listrik dengan berbagai tenaga seperti nuklir, tenaga air, tenaga surya, dan juga pabrik-pabrik khusus yang dalam skala besar, sangat besar. Yang selanjutnya yaitu konstruksi jalan raya. Konstruksi jalan raya ini tidak hanya mencakup jalan raya, namun juga jalan-jalan kecil, jalan di pedesaan, jalan antar kabupaten, dan juga gang. Begitu juga untuk area parkir dan landasan pacu serta jalan tol. Konstruksi jalan raya ini sangat berhubungan karena meliput semua jalan yang dibuat untuk proyek konstruksi. Jadi selanjutnya yaitu penerapan K3 dalam lingkungan kerja proyek konstruksi. K3 ini sangat penting dibutuhkan dalam lingkungan kerja proyek konstruksi karena untuk menjamin keselamatan dan keamanan para pekerja proyeknya. Nah, para pekerja proyek ini akan diberi kelengkapan khusus berupa APD atau yang dikenal sebagai alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini harus memenuhi standar sehingga
dapat menjamin keselamatan para pekerja saat keberlangsungan proyek. APD ini meliputi helm pelindung, meliputi kacamata proyek, earplug, rompi, dan juga celana dan sepatu yang memenuhi standar konstruksi, sarung tangan untuk pelindung tangan seperti sarung tangan anti panas, dan juga pengait di badan untuk menjangkau area-area yang tinggi pada saat proyek konstruksi berlangsung. Yang selanjutnya yaitu mengenal personel K3. Nah, K3 ini sebenarnya terbagi menjadi 3 jenjang, dan dalam 3 jenjang itu hanya terdapat 3 ahli, yaitu ahli muda K3 konstruksi, ahli madya K3 konstruksi, dan ahli utama K3 konstruksi. Namun, dalam K3 ini kita juga membutuhkan K3 teknisi perancah dan K3 supervisi perancah. Berdasarkan Kepdirjen tentang sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja bidang konstruksi bangunan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama untuk konstruksi dengan skala yang cukup besar dengan tenaga kerja yang lebih dari 100 orang. Kalau pekerjaan di bawah 6 bulan harus memiliki setidaknya 1 orang ahli utama K3 konstruksi, 1 orang ahli madya, dan 2 orang ahli muda K3 konstruksi. Sedangkan untuk konstruksi yang sama di bawah 6 bulan dengan tenaga kerja yang kurang dari 100 orang atau skala yang lebih kecil harus memiliki setidaknya 1 orang ahli madya dan 1 orang ahli muda K3 konstruksi. Dan yang terakhir yaitu konstruksi dalam skala kecil dengan tenaga kerja yang kurang dari 25 orang dan diselenggarakan kurang dari 3 bulan. Setidaknya harus memiliki 1 orang ahli muda K3 konstruksi. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber bahaya di lingkungan kerja. Jenis-jenis bahaya di lingkungan konstruksi ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada mechanical hazard, yang kedua ada electrical hazard, yang ketiga chemical hazard, yang keempat physical hazard, yang kelima biological hazard, dan yang terakhir ada ergonomical hazard. Nah, yang pertama yaitu mechanical hazard atau bahaya di bagian mekaniknya. Bahaya ini mencakup hal-hal yang dapat mempengaruhi keselamatan para pekerja, seperti tertusuk, terpotong, terjepit, tergores, terbentur, dan lain-lain. Nah, ini biasanya terjadi karena kurangnya perhatian untuk benda-benda dan alat-alat konstruksi sehingga dapat melukai para pekerja konstruksi atau keteledoran. Berikut merupakan warning sign untuk beberapa hal-hal yang harus dihindari dari mechanical hazard tersebut. Yang kedua yaitu electrical hazard atau bahaya elektrik. Nah, bahaya elektrik ini biasanya terjadi berupa korsletnya listrik atau sengatan arus listrik maupun juga listrik yang terkontaminasi dengan air. Berikut merupakan warning sign dari electrical hazard. Yang ketiga yaitu ada chemical hazard atau bahaya yang berasal dari zat-zat kimia. Nah, zat kimia ini biasanya mencakup sifat yang mudah terbakar, mudah meledak, karat pada bahan-bahan konstruksi yang dapat bersifat fatal apabila mengenai para pekerja konstruksi. Nah, ini merupakan sign dari bahaya-bahaya chemical hazard. Yang keempat yaitu ada physical hazard atau bahaya pada fisik. Nah, ini biasanya terjadi pada para pekerja konstruksi karena kelalaian dari diri sendiri maupun adanya suatu gangguan pada saat konstruksi tersebut berlangsung. Contohnya ada kebisingan, radiasi dari alat-alat, pencahayaan, dan temperatur ekstrim, serta getaran. Nah, namun ini juga dapat berupa kecelakaan-kecelakaan kecil namun dapat berakibat fatal seperti jatuh atau tertimpa benda-benda konstruksi yang berat maupun yang ringan sekalipun. Selanjutnya yaitu ada biological hazard. Nah, biological hazard, bahaya biologis ini umumnya terjadi dari mikroorganisme yang berada di sekitar lingkungan proyek konstruksi. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja proyek karena mikroorganisme ini bersifat tidak terlihat. Jadi biasanya gangguan-gangguan kesehatan ini berasal dari air-air yang menggenang pada saat
proyek konstruksi tersebut berlangsung, namun tidak terlalu menjadi perhatian karena jarang digunakan maupun tidak dalam pantauan para pekerjanya. Yang terakhir yaitu ada ergonomical hazard. Nah, bahaya ergonomi ini terbagi menjadi tiga. Ada yang merupakan manual handling atau kelalaian dari para pekerja. Misalnya pada saat membawa atau mengangkat dan memindahkan barang, posturnya kurang tepat. Seperti yang nomor dua, postur yang janggal dan kurang tepat itu dapat menyebabkan cedera pada para pekerja. Dan yang terakhir yaitu terlalu memaksakan sehingga terjadi kelelahan. Jadi fisiknya sudah kurang fit untuk melanjutkan kerjaan proyek konstruksi tersebut. Yang selanjutnya itu sumber-sumber bahaya di lingkungan kerja proyek konstruksi. Menurut Syukri Shahab di tahun 1997, sumber bahaya itu dapat berasal dari manusia atau para pekerja sendiri maupun lingkungan manusia lainnya. Yang kedua ada bangunan dan peralatan, yang ketiga dari bahan baku, dan keempat yaitu dari cara kerja. Nah, yang pertama dari manusia. Nah, untuk kesalahan ini biasanya berasal dari para pekerja konstruksi sendiri yang dapat membahayakan diri mereka sendiri. Sebagian besar bentuknya itu karena kurangnya gairah dan keterampilan dan kurangnya perhatian sehingga dapat menyebabkan kefatalan pada diri sendiri. Contohnya kecelakaan karena adanya kurang fokus atau kelelahan dan keteledoran dalam menggunakan alat dan lain-lain yang dapat menyebabkan kecelakaan ringan maupun kecelakaan berat untuk para pekerja konstruksi baik diri sendiri maupun semua pekerja yang terlibat. Yang kedua yaitu ada bahan baku. Nah, bahan baku ini cukup sering menjadi sumber bahaya karena biasanya bahan baku ini sangat mudah terkontaminasi. Yang pertama ada bahan baku yang mudah terbakar atau meledak. Yang kedua menimbulkan alergi, bahan iritan, karsinogen, bersifat racun, radioaktif, dan proses kerja untuk bahan baku tersebut yang cukup sulit sehingga kita harus melewati beberapa langkah-langkah yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan para pekerja konstruksi. Nah, yang ketiga yaitu ada bangunan dan peralatan. Nah, bahaya dari bangunan tersebut bisa kita lihat apabila setelah bangunan ini sudah jadi dan ternyata kurang kokoh, maka itu dapat menyebabkan ketidakselamatan untuk para manusia, para orang-orang yang sudah berada di dalam bangunan tersebut, maupun ketika konstruksi tersebut berlangsung, apabila bangunan kurang kokoh, maka dapat mencelakakan para pekerjanya juga. Selain itu juga peralatan itu harus sangat dijaga kebersihannya dan harus dihindari dari hal-hal yang dapat menyebabkan korosif atau perkaratan sehingga dapat menjaga keselamatan para pekerjanya. Nah, yang terakhir yaitu cara kerja. Cara kerja pada proyek konstruksi ini harus sangat diperhatikan, seperti cara mengangkat dan mengangkut untuk menghindari terjadinya cedera. Cara kerja yang mengakibatkan hamburan debu dan serbuk itu harus dihindari juga karena dapat membahayakan saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu menggunakan alat pelindung diri yang tidak semestinya atau dengan cara yang salah karena APD itu disediakan untuk menjamin keselamatan para pekerja konstruksi. Dan yang terakhir itu lingkungan. Cara kerjanya apabila di lingkungan ini tidak dijaga kebersihannya, maka akan semakin mudah untuk para pekerja itu merasa kurang fit dan kurang sehat. Oleh karena itu, untuk menjaga semua kelancaran selama pekerjaan konstruksi tersebut berlangsung, maka lingkungan kerja proyek konstruksi itu harus sangat diperhatikan untuk menghasilkan konstruksi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.